Kenapa sih kita tidak akan pernah menyangka gitu ya ketika kita dibohongi oleh orang terdekat kita sendiri yang mana kita pikir dia itu cinta, sayang dan juga perhatian sama kita. Ternyata di balik itu semua ada yang disembunyikan. Nah, itulah pentingnya untuk mengetahui siapa dulu orang yang deket sama kita, kemudian cari tahu asal-usulnya. Jangan karena kebaikannya terus kita terlena. Mungkin ini yang dialami oleh seorang Dinar Candy. Kita tahu DJ yang satu ini memang cukup fenomenal ya dalam hal percintaan. Karena kita tahu walaupun hanya lewat live di sosial media bisa dapat jodoh. Yes. Kapan kita akan live sebareng nih biar kita dapat jodoh juga? Iya benar. Sebelum cinta yang dirasakan secara langsung, tapi cinta diberikan dalam bentuk gift-gift yang ada di sosial media ya. Tapi balik lagi, kata Dinar, perjalanan cintanya sempat dilamar oleh seseorang asal Jogja. Tapi katanya ditolak mentah-mentah. Alasannya mungkin belum siap. Belum siap gitu ya. Mungkin lagi background check juga ya nggak sih. Setelah sama Ko Apex itu mungkin dia tertutup matanya karena bucin kali ya pemirsa gitu. Benar-benar buta gitu. Tidak tahu latar belakang ataupun asal-usul penghasilan si Ko Apex ini. Yang ternyata ya ini sedang mengalami kasus ya. Dugaan penipuan ataupun masalah dokumen palsu ini tentang kapal-kapal itu ya pemirsa. Aduh pusing deh ya kan. Tapi balik lagi, perjalanan karir Dinar Candy banyak sekali menuai pro dan kontra ya. Apalagi kalau kita bilang netizen ngelihat awal karir seorang Dinar Candy sebagai DJ, kemudian orang tuanya backgroundnya sangat religi, tapi Dinar Candy mampu membuktikan bahwa ternyata apapun yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang halal dan kasih berkah juga. Bahkan kemarin tim Insert pun sempat diajak waktu lebaran, masih inget kan? Kita ada liputan khusus bareng dengan Dinar Candy, diajak ke kampung halamannya, dibagi sembako dan lain sebagainya. Itu juga menunjukkan sesuatu yang luar biasa gitu. Bahwa sebuah profesi itu jangan hanya dilihat dari luarnya aja. Bener, dan akhirnya ya mungkin setelah percintaan ini pupus gitu ya, setelah 8 bulan nih, baru 8 bulan pemirsa, sepertinya Dinar Candy itu akan lebih fokus ke karir dan juga ke bisnis-bisnis yang sudah dia bangun sih. Nggak apa-apa, aku setuju banget. Yuk, penasaran seperti apa updatean dari seorang Dinar Candy? Ini dia. Alih-alih mencari pasangan hidup untuk selamanya, kini hidup Dinar Candy berujung dengan kerugian bernilai miliaran rupiah dan terancam kehilangan segalanya. Ya, medio Agustus 2024 lalu, Dinar Candy sempat ikut terseret dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal dan penggelapan yang melibatkan seorang bernama Aviando Susilo atau yang lebih dikenal dengan Ko Apex. Pria itu sempat mengisi hati Dinar selama 8 bulan, namun setelah itu justru membuat mental Dinar sempat terguncang karena terseret dalam kasus mantan kekasihnya itu. Akan tetapi, hampir 1 tahun kemudian, Dinar Candy mencoba bangkit lagi dan mencari penghasilan lagi untuk mengembalikan uangnya yang terancam hilang itu. Gedek banget, kayak kok gue baru kenal dia, aku jujur aja sama dia tuh baru 8 bulan waktu itu, tiba-tiba dia kena kasus kan, kayak lah kesalahannya tuh udah dari mungkin ya dia kan terkena dokumen palsu kan. Dia kan bikin dokumen palsu udah dari tahun 2019 atau sebelumnya lah kayak gitu kan. Tiba-tiba tertangkapnya pas sama aku, jadi kayak banget kayak gitu. Jadi kayak kesel banget sih bener. Ya kalau itu kan gimana ya, kalau orang terkena kasus itu ya jadi semua kena imbas kayak gitu ya. Kalau aku sih ya punya kerugiannya ya uang kayak gitu. Cuman karena kan ini udah setahun yang lalu ya, jadi mau nggak mau aku survive sendiri, cari uang sendiri. Gimana caranya kayak uang yang sudah keluar kemarin, jadi kayak aku nyari lagi yang lebih lah kayak gitu. Jadi aku cari cara lah, tapi aku kan karena udah terjun ke dunia bisnis ya, jadi aku mencoba usaha yang lain kayak gitu. Perempuan yang dikenal dengan profesinya sebagai DJ itu menilai jika dirinya bisa saja menuntut atau melaporkan kembali mantan kekasihnya ke jalur hukum. Akan tetapi niat itu ia urungkan dan dirinya lebih fokus untuk kembali aktif di dunia hiburan dan bisnis. Karena kan sebenarnya sih bisa aja aku nuntut, melaporkan, bisa aja buat buat hak aku balik, itu uang aku balik. Cuman untuk melaporkan kan kita butuh biaya lagi ya kan, operasional lah, mungkin nanti fee lawyer segala macem. Makanya aku lebih baik kayak udahlah aku cari rezeki di tempat lain kayak gitu. Semoga ada diganti sama Allah yang lebih banyak lagi gitu. Ya kedepannya sih, ya kedepannya pengen lebih sukses, ya kan lebih kerja keras lagi. Cuman kan memang Dinar ini sekarang ini lagi di tahap
aku lagi mencoba belajar usaha, lagi bener-bener merangkak banget ya. Kalau buat menikmati hasilnya belum, tapi bener-bener lagi ngerangkak segala macam. Ya kita nggak tahu ya hasilnya ini, mungkin tahun depan aku bisa mencicipi hasilnya atau kapan. Cuman sekarang tuh bener-bener aku lagi di titik lagi kerja keras banget sih kayak gitu. Jadi menyetabilkan apa yang aku bangun kayak gitu. Karena kan aku lagi bikin klub, ya kapal tongkang juga aku lagi tetap aku di situ gitu, nggak mau mundur kayak gitu. Ya aku tetap PT yang ada kapalnya itu tetap aku jalanin juga gitu. Atas kejadian yang membuat dirinya trauma itu, Dinar mengaku saat ini ia masih tidak percaya untuk menjalin hubungan lagi dengan seorang pria. Bahkan ia sempat menolak mentah-mentah ajakan seorang pria yang ingin melamarnya. Pria yang disebut Dinar merupakan orang Yogyakarta itu ia abaikan meski segala janji diberikan oleh sang Arjuna kepadanya. Trauma banget. Sampai saat ini kayak ada cowok sih, kayak cowok yang kayak mau ngelamar aku gitulah, intinya dia orang Jogja. Cuman aku kayak, kamu serius mau sama aku? Kayak ditanya berkali-kali, terus aku kayak nggak interesting gitu, kayak ya udah, beneran teh aku mau, ya dia anak orang kaya sih. Cuman aku kayak nggak tertarik sedikit pun. Lu mau kayak lu mau pengusaha, lu mau orang kaya, karena udah kemarin tuh udah kayak trauma dan sakit banget, nggak mau gitu. Terus aku tuh kan kalau udah deket sama cowok aku harus profiling dia siapa, ya kan, harus dia playboy atau enggak. Capek kayaknya, aku butuh istirahat dulu lah buat beberapa saat ini gitu kalau buat hubungan baru.